Monggo teman-teman bisa merapat ke bawah, bagian di atas tolong di bawah merapat merapat. Silakan yang di bawah tetaplah di bawah. Silakan merapat teman-teman. Sudah boleh coba? Eko, kalau bisa eko. Loh, tak kena jogo mak. Barengan kan pola. Satu dua. Ekonya kok besar? Awas kabel nantol. Nah, kelihatan kok, Mas biar kelihatan yang materi. Enggak, agak di situ kali Mas. Apa? Nah. Petani bawah. Cuma Berarti nggak perlu operator. kayaknya ini rem di tengah sini nggak oleh pada baik apa kayak di baik kan kita nyorotnya itu sama ini tuh ya biar materinya maksudku kelihatan apa nggak ngono yuk Oh, bisa di zoom. oh bisa di zoom ya. Pak Tejo di mana? Pak Tejo di mana Pak Tejo Di situ. nggak ketok Di sini ya? kameranya Situ. Itu ke mana? nggak ketok no Mas Dek kok naik nggak popo agak rono Mas agak dek bawang itu loh Mas Sini. Nah, sip. Nggak zoom Mas Dek Pak Cah saya moto pilih moto apa pilih Moto aku. Mbak Lis. ini loh dek Ya mantap. Golek gunaan juga. golek ngono aja Kowe lho pakai slender. Oh iya. Enak ngono iki rabi sampe. Iki penak. Nah, beda. Apa? Enak apa penak beda. Penak apa penak? Enak itu rasa. Penak itu kelihatan kita. Ini penak mana ya, Mas? Ini penak ya Mas. Anda kasih
istilah PB, penak. Masuk nanti. Oh iya. SA. Di materi ini. Moderator. Aku malaikat saya gak sidon. Aku moderator. Amit ya, aku coba HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Namo Buddhaya. Swastiastu namo budaya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan sekalian bahwa kita pada hari ini seperti hari-hari Jumat yang biasanya kita selalu mengadakan sharing knowledge. Dalam hal ini nanti akan dibawakan atau dipaparkan oleh Bapak Tejo Perwira atau Tejo Purnomo. Oh iya. Dengan tema KSA kerangka sampel area atau KSA yang mana Pak? Oh kita satu akar. Jadi jangan salah ya, jangan salah. Tema sharing knowledge itu nggak cuma sekedar mengulas pekerjaan, tetapi juga mengulas tentang kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Bapak Tejo untuk memberikan paparannya tentang tema yang dimaksud. Monggo. Terima kasih kepada moderator Bapak Insinyur Yongki MSc yang telah sudi membuka acara ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, ya. Kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan itu ada dua yang kita lalai. Nikmat sehat. Nek sehat itu kemelinti, lali sembarangan. Dan yang kedua, kata Rasulullah apa? Nikmat waktu luang. Nek di waktu luang, gayaan. Jadi kita sebagai hamba Allah yang hina ini, saya ingin menyampaikan, saya nggak menggurui, saya bukan apa-apa. Saya hanya menyampaikan saja apa yang saya tahu. Karena saya pun masih belum bagus. Jadi saya sampaikan bahwa kewajiban kita salah satunya adalah menghamba kepada Allah itu adalah sholat. Yang saya sampaikan sekarang adalah KSA, keutamaan sholat dalam Al-Quran. Silakan dibuka slide-nya, Mas. Jadi saya mencari singkatan itu 3 hari itu saya. Apa yang cocok? Kemarin saya keprank sama Pak Tri, CKP, isinya bayi dudu, ganti KSA sekarang. Di KSA adalah tadi banyak singkatan yang tergantung isinya. Ada kerangka sampel area, ada kita satu atap. Sekarang kita keutamaan sholat dalam Al-Quran. Next, sholat itu adalah suatu hal yang diwajibkan. Yang membutuhkan sholat itu bukan Allah, bukan. Tapi kita sebagai hamba yang nggak punya apa-apa itu yang butuh. Seandainya manusia makhluk di dunia ini nggak sholat, nggak mengurangi kekuasaan Allah, nggak mengurangi kebesaran Allah. Jadi nek sholat kuwi ya kita harus dalam hati, maksudnya dengan sungguh-sungguh ikhlas. Nah, saya akan menyampaikan ya dalil sholat dalam Al-Quran. Jadi saya hanya menyampaikan, saya nggak mengupas tafsir. Saya bukan ulama. Saya hanya menyampaikan terjemahan. Beda nggih? Tafsir itu bukan di apa? Bukan wewenang atau bukan di apa istilahnya?
kemampuan saya. Itu para ulama. Saya hanya menyampaikan tafsir saja. Jadi yang tertulis terjemahan lah istilahnya. Dalil-dalil sholat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dalam surat Al-Isra ayat 78 yang artinya bisa dibaca nggih? Saya kurang lancar bacanya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Saya hanya sedikit mengupas. Banyak teman-teman dari lain itu menjustis bahwa sholat itu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Itu banyak. Salah satu bukti bahwa Allah memerintahkan itu ada di surat Al-Isra ini. Jadi kata Rasulullah bahwa dulu itu untuk mengetahui orang-orang munafik itu kalau dia itu tidak ada sholat subuh berjamaah di masjid, itu dulu itu seperti itu. Gampang sekali Rasulullah dan sahabat itu menjustis dia itu munafik kalau tidak ada sholat subuh. Ini sangat penting sekali seperti itu. Di Al-Isra 78. Lanjutnya Mas. Kemudian yang kedua, dasarnya dalilnya adalah surat Hud ayat 114 yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, maksudnya adalah pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi salah satu tujuannya adalah menghapus dosa. Karena kita manusia itu pasti tidak luput yang namanya dosa. Apakah itu disengaja atau tidak, mungkin pastilah kita berlumur dengan dosa ya. Karena memang kita terlahir itu bukan keadaan yang tetap suci terlahirnya, tapi karena kondisi lingkungan, karena pergaulan, karena apa, sehingga itu banyak dosa. Dan itu bisa gugur dengan banyak sebab. Salah satunya adalah dengan sholat. Itu surat Hud ayat 114. Yang berikutnya adalah dalilnya adalah surat An-Nisa 103 yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi waktu sholat itu sudah ada. Nek subuh jam 4:30, zuhur jam 12. Nggak bisa kita membuat aturan sendiri karena kita bangun saenake subuh jam 09 lah. Nggak bisa, karena sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Zuhur saenake dhewe jam 3 boleh dengan catatan karena ada uzur yang syar'i, misalnya terlalu repot, kelupaan itu bisa dijamak. Kemudian sholat berikutnya Mas. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Itu surat Al-Baqarah 43. Ini salah satu dalil kita melaksanakan sholat berjamaah. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Jadi kalau kita berjamaah itu ada dua keuntungan. Yang pertama, pahala kita itu lebih banyak daripada sholat sendirian. Yang berikutnya, kita bisa bersosialisasi dengan jamaah yang lainnya. Yang berikutnya adalah dalilnya surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jelas sekali ini bahwa kita nggak bisa meminta tolong kepada makhluk, hanya kepada Allah. Apapun kesulitan kita, pasti akan Allah jawab dengan jalan keluar, yaitu dengan sholat. Kalau kita saja sholatnya itu sudah ogah-ogahan, bagaimana Allah mau membantu kita, kan begitu ya. Jadi kedekatan kita itu perlu dijaga dengan Allah. Memang berat kita melaksanakan sholat itu karena setan itu luar biasa tipu dayanya, dari depan, belakang, samping, kiri, kanan itu ngujuk-ngujuk. Wis tongko lho cik yane.
ada lagi cucuane wis to cewek enom engko lho nek wis umur 40 30 itu salah satu siasat setan untuk kita jauh dari sholat. Yang berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 110. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah yang maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi banyak ayat yang menggandengkan antaranya sholat dan zakat. Dua hal yang harus kita lakukan semampu kita. Untuk zakat itu adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Tentunya di dalam sholat itu dan zakat ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itulah Allah telah mensyariatkan di dalam Al-Quran. Berikutnya adalah surat Ar-Rum, dalil untuk sholat, yang artinya maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, dan segala puji baginya baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur. Berikutnya adalah surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 56 artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah itu menciptakan kita itu tujuannya ini, hakikatnya itu ini, untuk beribadah kepada Allah, tidak pada selainnya. Beribadah itu kan menurut ada banyak ya, ada sholat, ada bermuamalah, ada bersedekah, itu juga beribadah pada Allah, dan semua itu punya tata cara. Bagaimana Islam sangat sempurna, masya Allah ya. Islam itu kita mau masuk WC aja diajarin cara yang benar, kita keluar WC diajarin, apalagi ini sholat pasti ada caranya. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-Hajj. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi kalau kita punya masalah, punya apapun, berlindungnya kepada Allah, bukan kepada zat atau makhluk yang lain. Karena percuma kita misalnya aku ben gak ditukari wong, aku gawa gembolan. Nah kan dulu ada gitu ya, gembolan itu kayak raja dari seorang ben kebal, ya kebal. Nah, itu pun tidak akan bisa membantu kita kalau Allah sudah berkehendak gitu. Jimat. Jadi kita harus berpegang teguh dan berserah diri hanya pada Allah dari perlindungan yang kita mengambil kita. Kalau kita tidak punya masalah ke orang lain, insya Allah lah orang lain nggak akan memusuhi kita, dan insya Allah kita pasti hidup kita akan lempeng, insya Allah selamat. Jadi itu salah satu dalil untuk sholat di surat Al-Hajj ayat 78. Berikutnya adalah di surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Alhamdulillah kita di sini Muslim semua, kita punya keyakinan bahwa satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Dan pastikan seandainya kita itu kalau kita tetap di jalan yang lurus, tidak mensyirikkan Allah, pasti surga. Itu yakin itu. Jadi bahwa mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang dikerjakan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Misalnya wah enak bisnis ya, aku tak sholat sing kusuk, nah itu karena bisnis bukan karena Allah.
Karena sesuatu yang enggak ikhlas itu enggak akan diterima, sia-sia. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh, ada seorang yang 60 tahun itu beribadah, itu tidak diterima. Salah satunya adalah kurangnya keikhlasan. Berikutnya adalah keistimewaan sholat. Kalau kita sudah tahu dalilnya, dasarnya sholat, insya Allah saya mengingatkan pada diri saya sendiri, dengan tahu keutamaannya, keistimewaan, kita akan lebih semangat lagi, tidak akan menunda-nunda untuk sholat sampai akhirnya mepet setengah 3 baru zuhur, setengah 5 baru asar. Bagaimana Allah mau peduli sama kita kalau panggilannya saja kita nggak memperhatikan. Saya menyanggil diri saya sendiri, saya tidak menggurui, dan saya semoga Allah istiqomahkan kita dalam hal sholat. Jadi keistimewaan sholat yang pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada pertanyaan, padahal si A itu sholatnya bagus, kok Cik kurang ajar misalnya, Cik seneng godoni cewek, Cik seneng colek-colek. Nah, siapa itu? Saya. Nah, itu kita introspeksi diri. Sholatku apa wis bener? Keikhlasanku apa wis bener? Tata caraku sholat apa wis bener? Itu yang perlu kita koreksi. Jadi banyak mungkin ya sholat anggota sholat. Copot sekali. Kata Rasulullah, sholat yang cepat itu ibaratnya seorang pencuri dalam sholat. Jadi jangan cepat-cepat, harus tumak ninah. Nek waca ya diresapi, walaupun paham, tapi kalau enggak pelan-pelan. Maksudnya itu diperhatikan kalau bacaannya, walaupun kita sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, ya ojo seperti itu. Dalam artian imam itu kan banyak macamnya. Ono sing seneng cepet, ono sing seneng suwi, tengah-tengah aja. Jadi bagaimana Islam itu mengajarkan komplit piye dadi makmum, piye dadi imam. Ya. Yang lanjutnya adalah sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya pada Rasulullah, apakah amalan yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, lalu aku bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, lalu aku bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Jadi keutamaan itu sholat di awal waktu. Ibaratnya nyon sewu bisnis ini manggil teman-teman gitu, Pak Tejo ndang moro jeda 1 jam bisnis gimana? Marah kan bu gitu? Biarin aja. Nah ini kalau Allah sudah manggil, ya udah tinggal dulu kerjaannya, berangkat. Itu keutamaan. Ini bukan kata saya, Rasulullah yang mengatakan gitu gitu. Dan berikutnya adalah sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Rasulullah bersabda, sholat fardu yang 5 waktu itu ibaratnya sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Jadi rontok dosa kita kalau kita ibaratnya sholat itu 5 kali sehari. Padha karo nek mandi di sungai atau di mandi itu 5 kali, semakin bersih. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah bisa menggugurkan dosa. Sholat yang 5 waktu, Jumat satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar.
Apakah dosa-dosa besar? Monggo jenengan bisa cecing sendiri. Dosa-dosa besar apa? Dosa yang menggugurkan pahala apa? Dosa yang bisa mengeluarkan kita dari agama ini apa? Mungkin jenengan sudah pada paham semua ya, karena informasi sekarang itu sangat luar biasa. Kita tinggal klik aja sudah keluar. Hanya masalahnya kita harus tahu situs-situs atau web-web yang benar-benar kredibel, karena banyak sekali yang menjerumuskan umat Islam, banyak sekali. Kemudian keistimewaan yang kelima adalah sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukannya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, menjadi bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Inilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti, tentunya kita sebagai muslim percaya penuh bahwa itu akan terjadi, entah kapan. Maka amalan kita yang bisa pertama adalah sholat kita. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan berikutnya adalah berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Kata Rasulullah, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu sholat fardu yang Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajat. Jadi Gus Wafa ke masjid itu pasti jalan kaki, supaya nggak pernah tak goncang, nggak gelem ya. Dia tahu betul artinya ini, bisa. Kaki kiri menghapus dosa, kanan meninggikan derajat. Kemudian ada hadis lagi, jika salah seorang di antara kalian berwudu, dia berwudu dengan baik dan benar, kemudian dia keluar menuju ke masjid, maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah akan menuliskan satu kebaikan untuknya, dan dia tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapus satu dosa. Itu Pak maksud berjamaah di masjid seperti ini ya, bisa menghapuskan dosa setiap langkah dan meninggikan derajat kita. Yang berikutnya, menunggu waktu sholat adalah ribat di jalan Allah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengan sebab sesuatu itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Mereka menjawab, tentu ya wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, menyempurnakan wudhu meskipun di saat tidak menyenangkan, memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu waktu sholat, setelah sholat berjaga-jaga di jalan Allah. Jadi misalnya jenengan sholat, kalau ibu-ibu di rumah, memang afdolnya di rumah, setelah maghrib baca Quran, baca kitab, sampai nunggu Isya, itu sangat bagus, namanya berjaga-jaga di jalan Allah. Untuk yang bapak ke masjid ambil maghrib, terus ngisi waktu luang dengan kajian, dengan baca kitab sampai Isya, itu juga hal-hal yang sangat bagus sekali. Terakhir, saya akan berpantun, asam gendis, asam gelugur. Campur keduanya supaya lezat. Menangis mayat di alam kubur, terkenang-kenang badan tak pernah sholat. Jadi belum selesai. Jadi sholat itu bisa melarang kita di kubur. Kubur itu luar biasa, sangat-sangat sempit, gelap. Nggak ada yang bisa membantu kita kecuali amal kita. Kita nggak tahu saya besok meninggal. Kita nggak tahu besok lusa atau mungkin nanti siang saya meninggal. Nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Nah, bagaimana kita mempersiapkan? Kita aja ST aja mempersiapkannya 6 bulan lebih. ST itu kita dunia, apalagi akhirat harus lebih bagus. Kita tahu tuh. Jadi sholat itu kalau kata Rasulullah tiangnya agama. Nah, sholatnya gak ono, agamanya runtuh. Nah, agama runtuh, kita mau apa? Punya uang banyak pun nggak ada gunanya, karena mereka tidak bisa disogok. Kamu but surga, nggak bisa. Tak delese aku, nggak bisa. Sholat itu utama sekali. Jadi saya maaf sekali lagi, saya hanya
menyampaikan, tidak menggurui, mengingatkan pada diri saya sendiri untuk apa ya, supaya saya lebih bagus lagi dalam sholat, lebih bagus lagi dalam hal-hal yang sifatnya ya mencari pahala lah. Karena sholat itu ada tata cara, wudhu itu ada tata cara. Kita aja buat laporan dibulis itu atau di apa itu ada contohnya toh. Kalau nggak ada contohnya kan dibalik no, aki salah aki contohmu, wudhunya gak ngene, jadi provinsi seperti itu. Apalagi sholat, pasti Allah akan turunkan contoh dari siapa? Dari Rasulullah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar. Kita masih diberi Allah kesempatan waktu luang. Ya browsing sedikit tata cara sholat, tata cara wudhu. Karena belum tentu nggih amalan kita itu diterima Allah. Itu belum tentu. Tapi nek dosa wis mesti dosa ketulis. Misal sholatnya nyap-nyapan cepet. Yang penting gugur kewajiban. Tidak seperti itu. Kata Rasulullah itu pernah ada sahabat sholat cepat suruh ngulangi lagi 3 kali sampai benar. Jadi semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah ya. Terutama istiqomah di jalan Islam ini ya. Islam itu kita harus yakin betul kita itu adalah agama yang benar. Dan untuk saya dan bapak-bapak sebagai imam untuk memberi contoh ke istrinya, ke anaknya. Walaupun saya belum bisa nyari contoh, belum bisa. Sekian saja, mungkin ada yang terakhir Mas, bisa di mustahil kita itu menjadi sempurna, mustahil ya, tapi kita bisa menjadi istimewa di hadapan manusia dan Allah, karena sempurna hanya milik Allah. Tapi kita bisa sempurna di hadapan Pak Idong, kita sempurna, misal bendino tajak Harjo, wah Pak Idong istimewa ya. Istimewa di hadapan bulis, wah Pak Idong di hadapan tepat waktu, itu istimewa. Tapi sempurna nggak bisa, itu bukan kita sempurna itu. Oke, kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan jangan, saya nggak berhak menjawab. Gitu. Sekian aja dari saya dan mohon maaf, saya mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan. Mudah-mudahan Allah mengetuk hati kita, mengetuk hati kita untuk bisa lebih semangat lagi, bukan hanya semangat dalam kerja tapi semangat juga dalam ukhrah. Itu harus benar-benar seimbang. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mega mau tanya? Iya, searching yang mana web-web yang menjerumuskan ya? Sebenarnya yang idealnya itu hadir di pengajian, offline hadir, itu idealnya. Nah, jenengan bisa nanti misalnya pengajian A, yang harus lihat dulu pengajian ini seperti apa sih. Pokok intinya itu kalau dia itu berdasarkan sunnah dan Al-Quran, pemahaman para ulama terdahulu, sahabat, tabiin itu insya Allah lurus. Karena apa? Umat Rasulullah itu tidak ada yang dijamin masuk surga kecuali sahabat. Coba lihat surat itu ada atau salah bahwa sesungguhnya yang aku jamin masuk surga itu kan apa itu aja sahabat Rasulullah. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga sesuai mereka? Ya ikuti mereka. Gampang sebenarnya. Nggak perlu mengikuti siapa-siapa. Jadi kalau hadis itu turunnya dari Rasulullah, sahabat lagi itu pasti insya Allah. Nah, sekarang itu banyak sekali hadis-hadis yang enggak sahih, bahkan maudhu palsu itu dipakai. Itu yang kita bisa membedakan. Oke. Jadi diusahakan hadir di majelis taklim. Gitu. Insya Allah, kalau di Kediri banyak taklim itu, banyak sekali. Mungkin itu yang bisa saya jawab sepengetahuan saya. Mungkin ada lagi teman-teman. Cukup ya?
Terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan. Maaf saya nggak bisa ngasih sharing teknis ya. Saya di tenis baru saja, baru berapa tahun, 5 tahun gitu. Mungkin kedepannya sharing apa, ke Bu Muna mungkin bisa masak atau apa. Terima kasih banyak. Oke. Untuk mengakhiri kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Tejo Perwira. Mungkin masih bisa dibuka sesi pertanyaan Pak? Enggak? Oke, Mbak Reni, ada pertanyaan? Mbak Lis, Mbak Yuni, nggak ada Mbak. Mas Malibi, Pak Jaka, Mas Cahyo. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya kira cukup puas dengan penyampaian dari Bapak Tejo. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa keutamaan sholat itu sangat banyak sekali ya. Mungkin bisa diakhiri Pak ya. Oke, asal akhirul kalam, saya menutup acara sharing knowledge ini. Bila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.